Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Sampai detik ini, pada kesempatan yang ini saya buat partai-partai yang sudah berkoalisi, sudah menjajaki koalisi, sudah saling berkunjung ke sana kemari, sudah banyak ya, kecuali partai yang satu ini yaitu PDIP. Mana PDIP sampai detik ini pun belum menentukan ke arah mana koalisi yang akan diarungi oleh partai ini karena partai ini sepertinya merasa memang elektabilitasnya, dari kita bisa tahu dari data-data yang sudah ada ya, jadi elektabilitas partai PDIP ini yang paling tinggi di antara yang lain, dan keunggulan yang lainnya itu PDIP itu tidak usah harus ikut koalisi lain kalau ingin mengajukan capresnya. Dan satu lagi keunggulan PDIP yang lain adalah kader PDIP itu ada yang mempunyai elektabilitas tertinggi. Makanya saya pikir kenapa PDIP sampai detik ini pun masih merasa pede kalau ingin menentukan arah politiknya ke depan, karena saya pikir PDIP sendiri berpikir bahwa PDIP ini menjadi semacam magnet untuk koalisi partai-partai yang lain. Makanya seperti koalisi yang lain seperti koalisi perubahan atau koalisi KIP, KIR itu kan masih cair banget ya, yang sewaktu-waktu bisa diubah atau berubah ya. Yang terlihat nyata-nyata kita lihat adalah yang kemarin KIR, Koalisi Indonesia Raya, kemudian KIP itu kan kemarin akhirnya ada wacana gabung dalam satu koalisi yang namanya koalisi besar seperti itu ya. Cuman PDIP juga masih belum mengeluarkan statement untuk ikut atau semacam bergabung ke partai yang mana, karena saya pikir PDIP sendiri juga ketika nanti akan membentuk koalisi ataupun PDIP itu sudah menentukan capresnya, pasti mereka berpikir bahwa PDIP itu nanti akan menjadi magnet ya. Makanya ketika ada semacam gerakan PDIP ingin bentuk suatu koalisi, saya pikir partai-partai yang lain khususnya yang berada di bawah pemerintah itu kemungkinan akan bisa bergabung ya, karena masih cairnya suasana koalisi ini, kecuali mungkin ya yang koalisi perubahan itu yang tiga itu kan memang benar berada di semacam kubu oposisi. Kemudian untuk gabung di KIR atau KIP itu kemungkinan ya ada cuman kemungkinan kecil. Tapi yang 5 partai yang terbentuk kemarin seperti PAN, Gerindra, kemudian PKB, kemudian ada PKB, kemudian ada P3, itu kan partai-partai yang berada di kubu pemerintahan, dan mereka kemarin semacam memberikan shock ya, kemungkinan seperti shock terapi kepada PDIP untuk membuat sebuah koalisi besar. Cuman PDIP juga masih santai-santai saja ya. Masih santai-santai saja, semacam ya santai, walaupun berpikir ya, tapi kelihatan santai, tidak berusaha sesuatu. Nah, inilah yang membedakan partai yang baru ataupun partai yang masih anak-anak dengan partai yang sudah berkuasa lama atau partai yang besar dalam menentukan arah koalisinya kemana. Karena sebenarnya PDIP itu secara koalisi, secara presiden threshold kan tidak butuh yang lain. Ya, tidak butuh partai lain, sudah bisa, dan ada kadernya juga yang sudah menjadi peraih elektabilitas tertinggi, yaitu Ganjar Pranowo ya. Makanya dengan dua kekuatan ya, elektabilitas partai dengan elektabilitas dari kadernya itu sudah mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk maju atau membentuk ataupun menjadi magnet koalisi ke depannya seperti itu. Kalau arahnya nanti seperti itu, seperti mana, kemungkinan akan ada sebuah perubahan lagi yang namanya koalisi ya, atau terjadi penggabungan lagi
koalisi-koalisi yang ada di pemerintahan seperti ini. Makanya itulah PDIP yang sampai sekarang, sampai detik ini pun masih pede atau semacam masih, ya kalau dalam ilmu pewayangan itu lakon kuwi sampai menang keri ya. Yang lain masih sudah berusaha kemarin masih sudah bingung ya menentukan arah koalisi, PDIP masih melihat. Nah, bukan hanya melihat ya, itu melihat itu semacam mengamati musuhnya seperti apa. Kalau musuhnya ecek saja seperti koalisi perubahan ya tinggal ini aja ya gabung koalisi ataupun bentuk koalisi nanti akan bergabung sendiri. Nah, lawannya cuma koalisi perubahan. Secara apa ya, 3 partai dengan 1 PDIP pun sama ya, masih imbang. Apalagi kalau PDIP nanti gabung dengan koalisi lain. Nah, ini belum bergabung dengan koalisi lain pun secara elektabilitas partai sudah tinggi dan kemudian elektabilitas kadernya itu juga sudah tinggi. Apalagi nanti kalau sudah bergabung, katakanlah nanti PDIP dengan koalisi besar ini bergabung, bagaimana besarnya kekuatan ini kan, makanya seperti itu, santai-santai saja sampai detik ini. Dan inilah kemungkinan yang akan terjadi, arah koalisinya bagaimana ya, seperti itu ya. Jadi ini PDIP yang terbaru ini ada berita terkait strategi last minute PDIP tentukan capres dan koalisi pilpres tahun 2024 nanti. Ya, saya pikir PDIP tidak akan semacam bunuh diri ya, mau berada di dalam pemerintahan atau oposisi itu kan pilihan, tapi kita kemungkinan ya untuk hat-trick ke depan itu kan PDIP harus menentukan arah politik dan arah koalisi dan kemudian calon yang benar, yang jelas ya. Kalau tidak ingin semacam bekerja terlalu tinggi, terlalu jauh atau bekerja terlalu keras ya, nanti untuk calonnya ya kemungkinan Ganjar Pranowo. Karena untuk mengajukan Puan menjadi capres itu kan ya selain koalisi, kalau ada koalisi yang lainnya pun belum tentu mau kalau yang menjadi capres itu Puan Maharani. Tapi kalau Ganjar Pranowo kan sudah terlihat ya dari segi elektabilitas pun sudah tinggi seperti itu ya. Dan juga ini ada berita lagi, PDIP mulai jajakan pembentukan koalisi setelah Lebaran. Jadi kemungkinan ya setelah Lebaran akan menjajaki seperti itu. Itu pernyataan dari Hasto ya. Hasto tanggapi potensi koalisi PDIP dengan parpol lain. Walaupun ya PDIP itu sudah tinggi, ya tentu dalam pemerintahan nanti kan kamu tidak mungkin sendiri, butuh sebuah kekuatan yang orang banyak, orang besar ya. Walaupun sendiri juga bisa, tapi tidak mungkin sendiri karena butuh yang namanya support ataupun sokongan untuk menambah kekuatan ya, seperti itu. Saya rasa ya partai-partai yang berada di kubu pemerintahan ini nanti akan bergabung kembali atau membentuk koalisi kembali dengan lawan cuman koalisi perubahan ya ringan. Jadi kayak semacam di koalisi sekarang yang berada di kubu pemerintahan itu kan partai-partai yang lama atau partai-partai yang besar seperti Golkar, Gerindra itu kan partai yang secara elektabilitas tinggi ya kan, dibandingkan dengan koalisi-koalisi yang berada di kubu oposisi atau kubu koalisi perubahan itu kan seperti partai yang masih anak-anak. Ini kalau kita bandingkan ya seperti anak-anak melawan orang yang sudah dewasa ya. Kalau ini diadu akan jeblek ya. Dan di satu sisi juga sampai sekarang pun elektabilitas Anies walaupun sudah mondar-mandir ke sana kemari pun belum begitu ya, tidak naik-naik ya. Elektabilitasnya cuma ya stagnan sampai segitu dulu. Masih di bawah Prabowo, masih di bawah Ganjar Pranowo. Ya, itu arah semacam dari kalau PDIP itu memandang lawannya cuma itu. Makanya santai-santai saja seperti itu. Itu menurut saya kenapa sampai sekarang PDIP ya masih semacam melihat lawannya seperti apa. Kemungkinan kalau lawannya cuma itu ya sudah ringan lah menurut saya apa yang harus
perjuangkan PDIP terhadap pemerintah yang akan datang. Saya seperti itu. Terima kasih dari saya. Pandangan politik sekilas dari saya tentang koalisi, tentang politik PDIP ke depannya antara partai yang sudah dewasa dengan partai yang masih anak-anak seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.